sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ila al-hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa jama'atah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Anam, para ustadzah, para hajah, segenap hadirat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Durus Fiqhiyah yang ketiga. Pembahasan kita sebelumnya sudah berbicara tentang air yang disebut dengan air mutanajis, jenis dari 3 macam air, yaitu ada yang disebut dengan air mutanajis. Air mutanajis itu air yang terkena najis, air kurang dari 2 kulah dan terkena najis, kurang dari 270 liter kena najis, maka mutanajis. Atau ada juga ulama yang mengatakan 2 kulah itu sekitar 216 liter. Nah, ukurannya 1, kalau tempatnya itu tempat yang persegi, maka ukurannya 1/4 hasta kali 1/4 hasta kali 1/4 hasta. Hasta apa nih itu Ustaz? Hasta itu ini Bu, ini hasta lengan. Sekarang kira-kira 92 cm dah. Kalau 1/4 92 cm. Kalau 1 hasta 60 cm lebih, 64 cm. Nah, 1/4 kira-kira 92 cm. Panjangnya, lebarnya juga 92 cm. Dalamnya juga 92 cm, maka sudah 2 kulah. Kalau kurang dari itu, kecil wadahnya, maka terkena najis, maka air itu jadi air mutanajis. Pembahasan yang berikut ini pembahasan tentang najis. Ada di situ an-najasatu allati yu'fa anha. Udah ketemu Bu? Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu allati yu'fa anha fil ma'i hiyal qalilu minasy'ari an-najisi wal maitatu allati la dama laha sa'ilun wan najasatu allati la tura bil basaril mu'tadili. Ya, sampai di situ
najis-najis yang diampuni statusnya, an-najasatul lati yu'fa anha, najis-najis yang diampuni atau ma'fu fil ma'i, diampuninya dalam air, hiyal qalilu, adalah najis yang sedikit, minasya'ri, dari bulu-bulu atau rambut-rambut, an-najisi, yang najis, wal maitatu, dan juga bangkai, allati la damalaha, yang tidak ada darah bagi bangkai tersebut, sailun, yang mengalir, wan najasatu, dan najis, allati la tura bil basori, yang tidak bisa dilihat dengan mata al mu'tadili, yang normal, atau mata telanjang, mata yang tanpa alat, wa min qarut thairi, dan paruhnya burung, wa famul fa'ri, dan mulutnya tikus, wal qalilu min hubaris sirjini, dan sedikit dari debu atau dari abunya teletong. Teletong itu tai kebo atau tai sapi, itu teletong. Ini najis-najis yang sifatnya diampuni. Kalau statusnya tetap najis, cuma dia diampuni di air, andai dia kemudian masuk ke dalam air, maka air kita meskipun belum 2 kolah, ini adalah bicara air yang kurang dari 2 kolah. Kalau lebih dari 2 kolah aman pokoknya. Kolam renang aman, laut apalagi aman, itu nggak bakal jadi najis airnya. Nah, ini pembahasan tentang air mutanajis dan juga najis yang diampuni. Ini untuk air yang kurang dari 2 kolah, ember di rumah kita kurang dari 2 kolah itu, bak yang buat nyuci kurang dari 2 kolah, mesin cuci yang ukurannya juga hanya berapa liter, yang kecil ini juga kurang dari 2 kolah. Wadah air, dalamnya ada air dan kurang dari 270 liter, maka kalau kena najis, ikut najis. Kecuali najis yang diampuni berikut ini. Ada najis-najis yang diampuni, yaitu yang pertama, najis dari bulu-bulu hewan yang memang sifatnya itu tidak bisa dimakan. Najis dari bulu-bulu hewan yang sifatnya itu bangkai atau tidak bisa dimakan. Kalau jumlahnya sedikit, maka diampuni. Catatannya jumlahnya sedikit. Contoh begini, contoh ada hewan nggak bisa dimakan dagingnya, kucing bu. Maksudnya nggak bisa dimakan, maksudnya adalah yang haram dimakan. Kucing itu bulu-bulunya kalau dia rontok itu termasuk sesuatu yang sifatnya najis, karena dia rontok dari hewan yang masih hidup. Jadi sifatnya kayak bangkai, sifatnya seperti sesuatu yang sudah terputus dari asalnya, sesuatu yang sudah terputus dari hewannya, maka itu hukumnya najis. Contoh lain begini misalnya, ada kambing. Kambing itu buntutnya putus. Ini buntutnya doang, kambingnya belum mati, belum kita sembelih, emang dia putus, ya ada kejepit apaan tahu, putus tuh buntutnya, maka buntutnya kambing itu hukumnya najis, karena sesuatu yang terpisah dari asalnya hewan tersebut, maka hukumnya itu najis. Nah, kalau ada bulu kemudian dia jatuh ke dalam air, airnya kurang dari 2 kolah dan tidak terlalu banyak bulu itu, maka itu hukumnya najis tapi diampuni. Kalau diampuni ya nggak apa-apa, kita pakai, ambil aja bulunya, nah kemudian nanti bisa kita pakai airnya. Ini untuk bagian-bagian dari hewan yang tidak bisa dimakan. Kalau bagian dari hewan yang bisa dimakan, bulu burung misalnya, bulu ayam itu nggak najis. Tapi kalau bagian dari hewan yang tidak bisa dimakan, dia terpisah dari hewannya dalam keadaan hewan tersebut masih hidup, maka hukumnya najis untuk hewan-hewan yang tidak bisa dimakan.
untuk hewan-hewan yang memang haram dimakan. Kalau hewan yang boleh dimakan terpisah, maka tetap hukumnya suci. Bulu hewan yang tidak bisa dimakan atau yang haram dimakan, itu kalau jatuh ke dalam air, bulunya aja itu najis, cuma ma'fu atau najis yang diampuni. Jadi jika masuk ke dalam ember kita kurang dari 2 kolah, maka ambil aja bulunya, kemudian boleh dipakai lagi airnya. Ini yang pertama, najis yang diampuni, yaitu bulu binatang yang najis sifatnya. Bulu binatang yang najis itu maksudnya bulu binatang yang terpisah dari binatangnya dalam keadaan hidup dan dari binatang yang tidak bisa dimakan atau yang haram dimakan. Yang kedua, najis yang diampuni, yaitu bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Maksudnya darahnya cuma sedikit, nggak sampai muncrat, ngalir tes gitu. Itu ada binatang mati, tapi binatangnya adalah binatang yang memang darahnya cuma sedikit, maka bangkai binatang itu najis, cuma najis yang diampuni. Kecoa, bu, tahu kecoa ya? Kecoa kira-kira kalau kita kicak gitu tuh kecoa, ada darahnya yang ngalir nggak bu? Ngalir sampai tes segitu ada nggak bu? Nggak ada. Maka itu kecoa bangkainya najis, tapi kalau masuk ke dalam air tetap diampuni. Ada kecoa masuk ke dalam ember kita, nah mati di situ, mati dalam ember, maka ember kita tidak najis. Artinya tidak najis ini biar masih bisa dipakai, walaupun statusnya asalnya dia adalah najis. Bangkai itu semuanya najis, hukum bangkai semuanya najis kecuali bangkai manusia dan bangkai ikan belalang, itu 3 doang, yang lainnya najis. Tapi untuk binatang yang kecil sifatnya, walaupun najis maka najisnya diampuni. Semut bangkainya najis, tapi kalau ada bangkai semut masuk ke dalam air yang sedikit, diampuni, airnya masih tetap bisa digunakan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini yang dimaksud dengan bangkai ini adalah semua hewan yang tidak bisa dimakan atau yang haram dimakan, atau hewan yang bisa dimakan tapi matinya tidak disembelih secara syar'i. Hewan yang boleh sebenarnya dimakan tapi matinya tidak disembelih secara syar'i. Ayam boleh dimakan bu, halal nggak? Tapi kalau ayamnya matinya ketabrak truk misalnya, haram jadi bangkai, karena dia meskipun asalnya halal, karena matinya bukan karena disembelih, matinya karena ketabrak truk, maka ayam itu jadi bangkai. Kalau bangkai najis, bangkai pasti najis, maka akan bisa membuat najis air. Apalagi ayam itu binatang yang darahnya banyak. Kalau binatang yang darahnya sedikit, najis juga, cuma diampuni. Jadi bangkai itu adalah semua hewan yang haram dimakan, ketika mati itu bangkai. Atau hewan yang halal dimakan tapi matinya bukan karena disembelih, matinya dengan cara yang lain, sakit. Ada kambing kena COVID, kambingnya nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter hewan, mati juga, maka matinya karena penyakit, bangkainya. Kalau bangkai najis, kalau najis boleh dimakan nggak bu? Nggak boleh, haram jadi. Ini bangkai. Nah, bagaimana kalau hewan hidup? Kalau hewan hidup semuanya suci bu, kecuali anjing dan babi. Kucing suci kucing. Terus macan juga suci. Semua binatang kalau dalam keadaan hidup itu suci. Termasuk ular itu kalau masih hidup suci. Tapi kalau udah mati ya jadi bangkai najis. Jadi ada orang misalnya sholatnya bawa ular, sah asal ularnya itu udah dimandiin aja sama dia.
udah dicuci, udah nggak ada najisnya, udah yakin nggak ada najis, itu sah. Ada orang misalnya sholat bawa-bawa cicak hidup misalnya, cicak hidup nggak apa-apa, orang itu hidup. Kalau hidup bukan bangkai, berarti dia masih suci. Semua hewan itu suci kecuali dua, apa bu yang dua tadi? Anjing dan babi. Ini bicara tentang bangkai, tentu adalah hewan yang mati. Bangkai ini najis, tapi kalau binatang hidup itu semuanya sifatnya suci kecuali yang dua tadi yang disebutkan. Kemudian najis yang diampuni itu adalah najis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Saking kecilnya nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ibu kalau ke kamar mandi pernah melihat ada lalatnya bu? Sering ya? Itu kakinya lalat kan ibu tahu kadang-kadang dia asalnya dari mana kira-kira. Kotor nggak kira-kira kaki lalat? Bau najis ya? Bau najis. Tapi nggak perlu kita tangkap itu lalat, kita cuciin kakinya. Percuma. Kenapa? Diampuni udah yang kayak gitu. Karena itu najis yang tidak kelihatan. Najis sebenarnya kakinya. Orang kita tahu, itu kita ngelihat sendiri, itu lalat habis dari tempat najis, dia nemplok di situ, terbang, kemudian terbang dan dia masuk ke air lalat itu, maka najis memang, tapi najis yang ma'fu, najis yang diampuni. Ini najis yang kelompok berikutnya, yaitu yang tidak dilihat oleh mata telanjang, saking kecilnya. Saking kecilnya tidak bisa dilihat, mata kita juga nggak akan bisa mengawasinya, maka itu hukumnya diampuni. Dan banyak contoh-contoh lain, seperti kalau tadi lalat, seperti contoh lain yang kira-kira nggak kelihatan sama kita, nggak kelihatan sama kita, saking sedikitnya dibawa sama binatang itu, maka itu hukumnya najis yang diampuni. Kemudian yang berikutnya termasuk najis yang diampuni, yaitu paruhnya burung. Paruhnya burung, kita tahu burung kalau mau makan nggak pakai cuci mulut bu ya, nggak pakai dia bersihin gosok gigi, enggak. Makan mah makan aja. Ayam misalnya makan aja. Kadang-kadang tuh ayam makan ya cacing makan, kemudian makan kotoran apa sampah, sama dia pakai paruhnya itu dipatok-patokin. Itu najis apa suci itu bu? Paruhnya ayam najis, cuma ma'fu, cuma diampuni. Kalau kita ngelihat ada ayam, tahu nih ayam habis main, tahu mainan jemberan, dan pasti habis main jemberan, tahu-tahu dia minum di ember kita, maka ember kita najis, cuma diampuni, nggak apa-apa, pakai lagi, dipakai lagi embernya, tidak apa-apa. Meskipun kita melihat itu ayam habis main di jemberan, boleh tetap kita pakai karena najisnya adalah najis yang diampuni atau ma'fu. Kemudian yang berikutnya yang termasuk diampuni yaitu bibir atau mulutnya, ya, mulutnya tikus. Mulutnya tikus, moncongnya tikus najis tentunya, dan kita tahu mainnya tikus gimana, apalagi tikus ya got, emang dia ya pentolannya sini, kampung sini, itu dia main di got-got sini, pokoknya dia yang menguasai. Tahu masuk ke dalam kamar mandi kita, kamar mandi ada embernya, minum dia dari ember yang ada di, ya, dari air yang ada di ember itu memang hukumnya najis, tapi najis yang diampuni, ma'fu, diampuni itu ma'fu, karena memang sulit kita menghindarkannya. Kemudian yang berikutnya termasuk najis yang diampuni, yaitu najis dari debu-debu, dari suatu yang sifatnya itu apa namanya, bentuknya seperti debu yang terbang dari kotoran hewan. Di kampung-kampung tuh kadang-kadang ada orang yang ngumpulin
ngumpulin kotorannya sapi atau ngumpulin kotorannya kebo atau kotorannya kambing dah, dibikin buat pupuk, dibuat pupuk. Nah, dikumpulin ini memang sengaja, bahkan mereka asalnya dulu belum ada koperasi pertanian segala macam, memang bikin pupuk sendiri. Kan udah kesini nih ya, terus pada beli pupuk dari pabrik. Nah, dulu mah orang-orang petani itu ambil aja dari kotorannya hewan, dikumpulin. Ini dikumpulin, kalau dalam keadaan kering kena angin kan pasti ada yang terbang. Nah, yang terbang ini najis tetap. Orang terbang dari tai juga, dia kan kotoran juga, cuma kotoran yang udah berbentuk debu, udah ke bawah angin kemana-mana, itu hukumnya najis juga. Tapi itu termasuk najis yang ma'fu, najis yang diampuni. Kalau masuk ke dalam ember kita, masuk ke dalam ember, kemudian ember kita kurang dari 2 kolah, maka tetap diampuni. Boleh tetap air di ember itu kita pakai untuk wudhu, boleh kita pakai untuk bersuci, membersihkan najis dan lain sebagainya. Yang barusan kita bahas ini adalah najis yang diampuni di air. Contoh-contoh yang tadi disebutkan adalah najis yang diampuni di air. Cuma harus hati-hati kalau ada di pakaian kita. Saya ambil satu contoh misalnya. Satu contoh seperti bulu, ya, bulu kucing. Bulu kucing itu najis. Kalau masuk ke air diampuni. Tapi kalau nempel di pakaian kita, di mukena, nempel di mukena, maka itu harus buru-buru dikibasin. Pakai sikat ya, pakai apa? Karena sama-sama kering, nggak perlu pakai air, nggak apa-apa. Dikibasin, yang penting hilang. Karena kalau kita bawa-bawa mukena kita ada bulunya bulu kucing, maka najis, kita sholat bawa najis nggak sah. Bulu kucing yang rontok, kucingnya masih dalam keadaan hidup, dia rontok, itu bulu kucing najis, tapi diampuni di air, tapi tidak diampuni di pakaian. Kalau di pakaian harus dibersihin pokoknya. Saya ambil contoh lagi misalnya. Saya ambil contoh lagi. Najis bangkai yang tidak ada, bangkai binatang kecil yang memang darahnya itu dikit, bangkai cicak kan nggak ada darahnya. Kalau ada cicak mati kemudian nyemplung ke dalam ember kurang dari 2 kolah, maka diampuni. Tapi kalau ada cicak mati, kita kantongin, kantong daster, ada kantongnya, kita bawa sholat, najis, tidak diampuni kalau di pakaian. Karena sholat bawa najis, hukumnya tidak sah. Itu bedanya diampuni di air dan diampuni ya selain di air. Selain di air, ada yang diampuni di air dan ada yang diampuni selain di air. Yang barusan kita bahas ini adalah yang diampuni di air. Sebagai tambahan, ada najis-najis yang memang diampuni di pakaian, tapi tidak diampuni di air. Jadi bandingannya itu, bandingannya adalah najis yang diampuni di air, tapi tidak diampuni di pakaian. Ini yang tadi kita pelajari. Nah, sekarang ini ada najis yang diampuni di pakaian, tapi tidak diampuni di air. Apa itu? Antara lain contohnya adalah darah kita sendiri. Bu, antuk apa kawannya? Bu, darah najis apa enggak? Najis. Darah itu najis. Darah kita bagaimanapun najis. Tapi kalau cuma sedikit, darah kita cuma sedikit itu ulama macam-macam. Ada yang mengatakan sedikit itu hingga tidak lebih dari telapak tangan. Jadi kalau nempel segini dah, itu sedikit namanya. Kalau lebih dari telapak tangan masih sedikit, walaupun nodanya kelihatan tapi masih sedikit. Ada ulama yang mengatakan sedikit itu ya kira-kira ukuran 1 buku, itu sedikit masih. Atau bahkan ada ulama yang mengatakan sedikit itu kalau dia nggak ngalir,
Kalau dia nggak ngalir, meskipun dia rembes sebanyak gitu, tapi dia memang nggak ngalir begitu rembes dari luka. Meskipun banyak, tapi memang asalnya dari luka, tetap dianggap sedikit. Darah itu najis ya saja. Hukumnya najis. Namun untuk pakaian itu termasuk najis yang diampuni. Kita sholat, kebetulan memang ada bekas bisul, nanah kan najis bu, sama darah juga najis. Enggak berhenti itu, keluar terus, rembes gitu aja terus. Gimana mau kena kita? Gimana sarung kita? Najis, cuma najisnya diampuni. Sholat aja pakai itu nggak apa-apa. Najisnya najis yang diampuni. Sama juga yang ada di perban. Sholat perban, ya dengkulnya diperban, sikutnya diperban, palanya diperban, darah semuanya itu diampuni darahnya. Itu adalah najis yang diampuni di pakaiannya. Perban termasuk pakaiannya, tapi tidak diampuni di air. Kalau ada air kurang dari 2 kula kejatuhan darah, maka hukumnya najis, nggak diampuni udah. Najis yang tidak diampuni. Ini bandingannya. Jadi ada yang diampuni di air dalam kitab tadi, ada yang tidak diampuni di air tapi diampuni di pakaian. Contohnya seperti darah kita sendiri. Kemudian satu lagi, darah binatang. Contoh satu lagi, darah binatang yang memang sulit kita hindari dan kita tidak bermaksud atau tidak sengaja, tidak bertujuan untuk kumpulin darah itu, maka itu di pakaian hukumnya najis yang diampuni. Di kebun contohnya, di kebun nyamuknya banyak, mau nggak mau pakaian kita ini pasti penuh darah nyamuk. Orang kita tepukin terus malam nyamuk, ya belah kiri belah kanan semua isinya darah semua. Meskipun banyak bukan darah kita, darah dari nyamuk. Hukumnya najis, cuma najis yang diampuni di pakaian, tidak diampuni di air. Kalau darah nyamuk itu kemudian masuk ke dalam air, bukan pakaiannya tapi darahnya masuk ke dalam air, tidak diampuni. Tapi di pakaian diampuni. Kita masih boleh sholat pakai pakaian yang memang ada darah dari nyamuk, asal syaratnya tadi emang kita tidak sengaja ngumpulin, ya emang lagi di kebun. Yang tidak boleh itu sengaja dikumpulin, nyamuk dikumpulin, darahnya kita prefer kita pakaian, itu nggak boleh. Tapi kalau nggak sengaja itu termasuk najis yang diampuni. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga, najis darah. Najis darah ini najis yang diampuni di pakaian, tidak diampuni di air. Contohnya najis dari hewan besar sebenarnya, bukan nyamuk dari hewan besar, tapi masih dalam kadar sedikit. Semua masih dalam kadar sedikit. Contoh pertama, kedua, ketiga, ini masih dalam kadar sedikit. Dan itu terkena, itu nyiprat ke kita masih dalam kadar sedikit, dan kita tidak bermaksud untuk menyengaja atau memang tidak bermaksud untuk sengaja memeperkan darah itu, maka diampuni. Ada tukang potong, tukang sembelih, jagal, ada jagal, dia motong kambing, kemudian ada darah yang nyiprat di celananya. Kalau ukurannya masih sedikit, maka itu termasuk yang diampuni di pakaian. Tapi kalau darahnya kambing ini muncrat masuk ke dalam ember, enggak diampuni di ember, hanya diampuni di pakaian. Selain darah, itu diantara najis yang diampuni adalah cairan-cairan yang keluar dari luka, itu diampuni di pakaian, tapi tidak diampuni di air. Nanah, kemudian ada seperti cairan putih, itu biasanya kalau goreng itu enggak kuning, enggak merah. Kalau kuning kan nanah, kalau merah itu darah. Ini ada putih-putih, itu najis, cuma najis yang diampuni. Jerawat,
Ya ada ini nggak bu? Ada nanahnya nggak bu? Ada, kadang-kadang ada putihnya juga, jarang putih. Itu najis tapi najis yang diampuni. Cuma diampuni di pakaian, tidak diampuni di air. Jadi jangan sampai darah bisul masuk ke dalam ember. Darah bisul masuk ke dalam ember maka jadi najis semua ember. Tapi kalau bangke itu masuk ke dalam ember, bangkainya bangkai binatang kecil, diampuni di air. Cuma itu bangkai jangan kita bawa sholat karena tidak diampuni di pakaian. Ini sebagai perbandingan. Dalam pembahasan lain memang di kitab-kitab lain disebutkan ada najis yang diampuni di air, tidak diampuni di pakaian. Ada najis yang diampuni di pakaian, tidak diampuni di air. Ini sebagai perbandingan. Al-ma'ut tahiru ghairul mutahhiri. Al-ma'ut tahiru ghairul mutahhiri. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.